سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada tafsir Al-Baydawi surah Al-Baqarah. Jadi sudah memasuki ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ya, coba kita dengar terjemahannya dulu. Ya, coba dibaca. Kenapa kamu kafir kepada Allah? Sudah, itu saja dulu. Kenapa kamu kufur kepada Allah? Ini pertanyaan ini kalau di dalam tafsir Al-Kasyaf, as-su'alu ya'ti fihi jadal. Ini pertanyaan Allah, tetapi pertanyaan ini memunculkan beberapa dialog-dialog setelah ini. Nah, itu maksudnya. Satu. Yang kedua, ini pertanyaan ini istifham, kata tanya, tetapi maknanya apa? Maknanya ingkar dan ta'ajub. Apa makna ingkar dan ta'ajub? Tadi di dalam terjemahan kaifa takfuruna billah. Bagaimana mungkin, bagaimana kamu itu kufur kepada Allah? Tafsirannya apa? Ingkar. Kamu itu tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna satu. Yang kedua, kaifa takfuruna billahi. Heran saya lihat kamu, kenapa kamu itu kufur kepadaku? Dijawab oleh Imam Al-Baghawi, li dalalatil wuduh. Padahal dalilnya sudah jelas. Dalil akli sudah jelas keberadaan Allah itu. Dalil nakli juga sudah jelas. Apa dalil akli, Pak? Secara akal, manusia tahu yang menciptakan dia adalah Allah. Secara akal, manusia tahu nanti akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat dalil akli, Pak, dalil aklinya. Tidak ada satu ilmuwan pun yang membantah kalau manusia dulu tidak ada menjadi ada. Tidak ada yang membantah. Tidak ada yang membantah kalau di dalam kandungan umur sebelum 4 bulan tidak ada roh, tidak ada yang membantah. Tidak ada satu ilmuwan pun membantah. Inilah yang Allah katakan, setelah kalian mati saya hidupkan. Setelah hidup saya matikan lagi. Setelah mati saya hidupkan lagi. Jadi dalil aklinya apa? Kalau kita dulu tidak ada, kemudian menjadi ada, kan apa tidak mustahil kalau nanti hari kebangkitan itu kita memang sudah ada, meninggal, dihidupkan kembali. Ya kan tidak ditolak oleh akal, Pak. Saya ulangi lagi. Secara akal tidak ada seorang yang membantah kalau manusia itu dulu minal adam ilal wujud. Sebelumnya tidak ada. Semua ilmuwan mengatakan dulu kita ini tidak ada. Dari setetes mani yang hina sehingga menjadi lengkap seperti ini. Tidak ada yang membantah ini. Maknanya dari yang tidak ada, nol menjadi ada. Sudah. Secara logika tidak mungkin tidak diterima oleh akal ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Kenapa? Karena tubuhnya sudah ada. Sudah ada dan hancur. Walaupun hancur bisa dibangkitkan. Yang hancur, yang tidak ada saja bisa diadakan oleh Allah, apalagi yang sudah hancur dihidupkan kembali oleh Allah. Sangat mudah sekali. Jadi seperti mobil. Mobil sudah ada. Kalau sudah ketabrak, sudah hancur, masukkan ke bengkel mudah, dirakit kembali mudah. Kenapa? Sudah ada contoh. Ini masalahnya, mobil belum ada, tiba-tiba ada. Bagaimana itu? Ya, ini yang susah. Jadi maknanya Allah ingin mengatakan, kalian itu saya bangkitkan di padang mahsyar tidak susah, kata Allah.
sebagaimana saya ciptakan kalian dari yang belum ada menjadi ada. Ya. Ini dalil akli. Dalil naqli itu di dalam Al-Quran kan banyak sekali. Ini salah satu termasuk ini dalil naqli namanya. Memberikan informasi kepada kita kalau kita itu hidup 2 kali dan mati 2 kali. Maka tidak ada orang istilahnya saya hidup cuma sekali di dunia ini. Kalau tidak makan punya orang, kapan lain kita makan punya orang. Kalau tidak mendalimi orang, kapan lagi mendalimi orang lain. Kalau tidak enak, kapan lagi kalau bukan di dunia ini. Ini orang yang mengakui kalau hidup cuma sekali saja. Padahal hidup dia 2 kali, Pak, dan mati dia 2 kali. Ini sebagaimana pengakuan orang kafir ketika di padang mahsyar. Apa kata dia? Ahyaitana thnataini wa amattana thnataini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujim min sabil. Kami mengakui ya Allah, engkau hidupkan kami 2 kali, engkau matikan kami 2 kali. Mana hidup 2 kali, Pak? Hidup di dunia sekali, di padang mahsyar sekali. Memang walaupun kita tidak mengakui, Pak, alah saya cuma hidup sekali di dunia. Nanti kita akui kapan? Ketika nanti kita mengalami kehidupan yang kedua kali, baru kita akui kalau kita itu hidupnya 2 kali. Mana mati 2 kali, Pak? Sebelum diberikan roh oleh Allah di dalam kandungan. Artinya apa? Seorang mati, Pak. Sebelum 4 bulan dia mati, Pak. Mati pertama. Mati kedua ketika dia hidup di dunia, dia meninggal dunia, dimasukkan ke liang lahat. Itu mati yang kedua. Ini pengakuan ini akan keluar nanti dari orang yang tidak salat, tidak puasa, tidak patuh, dia menjalankan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar karena tidak tahu lagi jalan keluar, dia mau keluar dari padang mahsyar itu, sehingga ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Famfudu. Coba kamu keluar, kata Allah. Famfudu la tanfuduna illa bisultan. Kecuali dengan izinku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu mau keluar ke mana kamu? Coba keluar lewat langit. Coba keluar lewat bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Disitulah mereka mengatakan, fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujim min sabil. Kami mengakui dosa kami, ya Allah. Sekarang satu permohonan kami. Bisa enggak kami keluar dari padang mahsyar ini? Maknanya apa? Begitu menakutkan padang mahsyar itu. Ya. Jadi artinya kita saja melihat kuburan saja sudah takut luar biasa. Makanya para sahabat itu untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, korupsi punya orang lain, menzalimi orang lain, itu di ketika pintu rumah dibuka, di depan sudah digali kuburan. Ya, digali kuburan. Jadi gali kuburan untuk apa? Untuk mengingat mati. Maka setiap keluar dari rumah kalian lihat kubur rumah, mati gitu. Makanya apa? Saya tidak mau menzalimi orang lain. Hidup itu bukan sekali, hidup itu 2 kali. Mati itu bukan sekali, tapi mati itu 2 kali. Ya, baru dia teringat. Tapi kalau orang tidak teringat kepada kematian, tapu tangi depu kan. Ana depu. Yang penting enak hidup di dunia ini. Yang penting nyaman di dunia ini. Yang penting banyak jabatan yang kita dapat. Itu saya dia pikir. Jadi makanya orang yang seperti itu biarin saja, diajak pun tidak mau, kita ajak ibadah tidak mau, kita ajak kepada kebaikan tidak mau, meninggalkan kejahatan pun tidak mau. Kalau tidak mau ya sudah, biarin saja. Ya, artinya kita sudah bebas. Setelah kita mengajak dia tidak mau, ya sudah, kita biarkan saja. Nanti dipudro, ya, biarin saja. Dia tahu kapan tahu diri dia. Dia tahu diri nanti dua kali dia tahu diri. Yang pertama, kalla sawfa ta'lamun, ketika sakaratul maut baru dia tahu diri. Dia dipudro aja. Kalau dia belum salat, belum buat kebaikan, fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Ini yang pertama. Yang kedua, kapan dia mengakuinya? Ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Itulah seperti kalimat yang tadi, Pak. Fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujim min sabil. Kami akui kami tidak salat, kami berdosa. Kami akui kami tidak bayar zakat, kami berdosa. Kepulang untuk apa lagi? Karena nanti ketika sudah meninggal dunia, tidak ada lagi amalan, tidak ada lagi. Sijil lil kutub, ya. Sijil lil kutub itu namanya sijil ini, catatan itu sudah ditutup semuanya. Tidak bisa dibuka lagi. Ya, nama. Kapan dibuka? Ketika di padang mahsyar nanti. Kalau nggak percaya nanti lihat saja betul apa tidak seperti itu. Itu kalau mentemu betul mana? Yohana Patih aku baik bubut ni, baik bubut. Baik temayang, enggak usah salat, ya, enggak usah ibadah. Enggak usah patuh. Nanti ketika mau meninggalnya baru kamu lagi. Karena apa? Ini berita ini diceritakan memang dalam Al-Qur'an. Kan lu karang-karang apa? Maka kalau saya karang-karang baik dengar ucapan lu baik dengar. Tapi paling enggak kita mendengarlah ucapan Al-Qur'an. Kita mendengarlah ucapan Rasulullah SAW. Peringatan Rasulullah SAW. Maka ini kalimat ini di dalam satu tafsir
Ini mengatakan kalimat ini adalah yadullu alal inkar wa ta'ajub. Itu menunjukkan kepada ingkar, kalimat ingkar dan ta'ajub. Apa makna ingkar? Kalian tidak beriman kepadaku, kata Allah. Sudah aku berikan fasilitas, kalian tidak beriman. Satu. Yang kedua ta'ajub. Kaifa takfuruna billahi? Saya heran melihat kalian. Kalian tahu yang menciptakan langit dan bumi itu saya. Kalian tahu pemberi rezeki itu saya. Tapi saya heran kenapa kalian kufur. Kenapa tidak mau beribadah? Coba tanya sama orang yang tidak salat. Siapa penciptakan langit dan bumi? Allah. Kita tanya orang yang tidak salat lagi. Kalian yakin salat wajib? Salat itu wajib. Kalau tidak salat, dia ikut dalam neraka. Drone anda sembahyang. Anda sembahyang. Dia tidak salat. Dia tahu hukuman salat bagaimana. Kalau kita tanya setelah mati halam, nalau benda alam barzah halam nalau. Tapi penggagap tepi-tepi baik. Jadinya apa? Tidak menjadi sebuah pelajaran bagi dia. Itu bukan hanya itu. Ini namanya kufur inat namanya. Sudah tahu tapi tidak mau tahu. Ya, sudah tahu dia. Kita tanya, apakah hidup itu abadi? Tidak. Jadi bagaimana juga? Ada yang mati cepat, ada yang mati sekian, ada yang itu pun dia tahu dia, tahu dia. Maka inilah yang membuat dia itu. Kenapa seperti ini? Di dalam tafsir Ibnu Abbas, di situ diungkapkan. Innal mautan ladzi tafirruna minhu. Makna tafirru itu kata Ibnu Abbas bukan lari dari mati, tidak, tapi lalai dari mati. Ya, nampak lalai. Maka seorang itu lalai, dia tahu akan mati tapi dia lalai. Yang membuat lalai itu banyak. Bisa jabatan dia, bisa harta dia, bisa anak dia, bisa diri dia sendiri. Ya, bisa diri dia sendiri. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya di dalam Imam Al-Ghazali mengatakan begini. Wa fi halati syahawati bahimatun. Seorang itu kalau sudah menuruti hawa nafsunya, semua dikontrol oleh hawa nafsunya, bahimatun, dia seperti binatang. Kalau dia tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, maka dia seperti binatang. Wa fi halatil ghadabi, ketika dia sedang sedang marah, sab'un, binatang buas. Maka seorang kalau sudah marah tidak terkontrol jiwa lagi. Wa fi halatil musibah, ketika dalam keadaan musibah, hilang ini, hilang itu. Tiflan saghira, dia seperti anak kecil. Ya jiwanya tolong lu dia, mau dia tolong lu dia ya, Pak. Dia seperti anak kecil. Maka jiwa itu tidak stabil ya, Pak. Maka yang menstabilkan jiwa itu mari kita beribadah. Mari kita salat, mari kita patuh kepada Allah. Ini jiwa ini akan stabil ya, akan stabil. Maka nanti Imam Ghazali juga mengatakan wa fi halatin ni'ma fir'aun. Ketika seorang diberikan nikmat, yang tabiat Fir'aun karena apa urutnya, Pak? Itu ada tabiat Fir'aun. Apa tabiat Fir'aun? Saya kan kaya akibat usaha saya sendiri, yang kamulai, Pak. Kamulai. Dulu dia minta kepada Allah. Dulu dia berdoa kepada Allah, ya Allah berikan rezeki kepada saya. Berikan nikmat kepada saya. Tapi ketika diberikan nikmat oleh Allah, lagi Fir'aun, Pak. Dia seperti Fir'aun. Ini kan saya, ini hasil kerja saya. Itu perusahaan itu kan itu kerja saya itu. Kalau kamu mau seperti saya maka kerja giatlah kamu. Ya. Nanti tinggal ke Allah nih, Pak. Maka untuk menstabilkan semua, jiwa ini kan tidak stabil, kadang-kadang susah. Ini kita sedang senang duduk masjid habis sembahyang. Nanti setelah keluar katutah lom, gundah lom, Pak, gundah lagi, Pak. Ya. Maka untuk menstabilkan jiwa ini, kadang-kadang dia berubah-berubah, patuhlah kepada perintah Allah. Banyaklah kita berzikir, banyaklah kita mengingat Allah, banyaklah mengingat mati, Pak. Maka jiwa ini akan stabil dia. Ya. Ini makna kaifa takfuruna billah. Ini ba'il sak. Mana ba'il sak apa? Kamu itu dengan mulutmu kamu dekat dengan Allah, dengan mulutmu juga kamu jauh dari Allah. Bagaimana dengan mulutmu dekat dengan Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ba itu ba'il sak. Ada yang mengatakan bata baru. Atau kita itu dengan mulut kita ucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita begitu dekat dengan Allah. Kita akui, Pak, hidupku, matiku ya Allah karena Engkau ya Allah. Tapi ketika ditimpa musibah, dengan mulut ini juga kita ungkapkan, Pak. Bukan kejong timbah lah, bukan tutah halunya, Pak. Hana utang pihak ida baju lain ya, Pak. Nah, kamu lain, Pak. Tadi dengan mulut ini dia dekat dengan Allah. Sekarang dengan mulut ini juga dia jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah nak sayang dia belum. Bijur rezeki warna, kipan hansai warnanya yang kamu mulai, Pak. Sudah mulai dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ba'il sak. Kaifa takfuruna billah? Heran saya lihat, kok kamu kufur kepadaku, kata Allah.
Kenapa kamu kufur kepadaku? Ini seperti orang tua, Pak Urunci. Seorang ibu ngomong ke anaknya, "Nak, kenapa durhaka, Nak? Kamu kan tahu yang melahirkan kamu saya, yang menyekolahkan kamu saya, yang memberikan ini jajan kan saya, Nak. Yang menyekolahkan sampai kan saya." Anak itu apakah tidak tahu ibunya yang membesarkan? Tahu, bukan tidak tahu. Apakah anaknya tidak tahu kalau ibunya yang mengandung dia? Tahu, bukan tidak tahu. Ya, Ibu kau, Pak. Ini makanya sama seperti orang tidak mau beribadah. Itu ibadah, dia tahu dia. Dulu tidak ada menjadi ada, dia tahu. Dia tahu akan mati nanti, Pak. Dia tahu, bukan tidak tahu. Maka ini namanya tafsiran yang pertama ini menunjukkan kepada makna ingkar dan ta'ajub. Sudah, satu. Tafsiran yang kedua. Sebagian penafsir mengatakan ini ayat ini ablaghu wa afsahu min ingkar wa ta'ajub. Ini lebih balik lagi rupanya. Bukan ta'ajub lagi, di atas ta'ajub. Ini bukan ingkar lagi, di atas ingkar. Ya. Artinya hana gitu pegalim, enggak tahu lagi bagaimana cara menyusun kata-kata supaya manusia itu yakin kepada Allah. Maka di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Saya enggak tahu ngomong apa lagi. Dia tidak yakin kepada kematian. Tapi setelah melihat saudaranya mati, apa tidak yakin lagi? Enggak yakin juga dengan kematian itu. Dengan cara apa lagi saya yakinkan dia supaya dia yakin kalau seorang itu akan mati? Bagaimana cara lagi? Ya, ini makanya sebagian penafsir mengatakan ablaghu wa afsahu min ingkar wa ta'ajub. Dia lebih balik lagi kalimat ini. Bukan ingkar saja, lebih daripada ingkar. Bukan ta'ajub saja, lebih daripada ta'ajub. Ya. Kita lanjut. Kemudian Allah menjelaskan secara bayan tafsili. Ini bayan tafsili setelah ini. Wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Ya, coba disambung. Padahal kamu tadinya mati, namun Allah menghidupkan kamu. Sudah. Ini padahal kamu mati dan Allah menghidupkan kamu. Apa maksud kamu mati dan menghidupkan kamu? Seorang tidak ada. Atau walaupun dia dari mani yang hina itu, tidak ada kehidupan apa-apa di situ. Tidak ada roh, tidak ada apa-apa. Tapi dia bisa berkembang. Kita bertanya nanti, kenapa bisa berkembang? Sesuatu yang tidak punya roh, kenapa bisa berkembang? Kenapa bisa nutfah itu menjadi apa namanya? bercak darah? Kenapa dia bisa menjadi daging? Fakasawnal 'idhama lahma. Kenapa bisa ada tulang? Siapa yang merakit seperti itu kalau bukan Allah? Ya. Kita kalau beli sesuatu hana baterai, Pak. Lagi-lagi anu juga hana udah. Tetapi ini baterai golongna, tapi kenapa dia berkembang? Coba selidiki. Ya. Artinya ada yang mengatur ini, Pak. Kenapa bayi sebelum diberikan roh itu tangannya sudah ada? Kok bisa seperti itu? Matanya sudah ada, semua sudah ada. Umur 4 bulan baru ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Nabi Adam alaihissalam. Kita jangan berpikir Nabi Adam kun fayakun, tidak. Nabi Adam ada proses. 40 tahun pertama itu tanah yang keras. 40 tahun kedua begitu juga. Tanahnya sudah agak lembut. 40 tahun yang ketiga itu sudah terbentuk, ada tangan, ada semuanya. Tapi tidak ada roh, tidak ada roh. Maka Allah katakan kepada Nabi Adam alaihissalam, "Hal ata'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura." Sehebat apapun kamu Adam, kamu bisa menguasai bahasa dunia. Kamu hebat sekali melebihi kehebatan malaikat Adam. Tapi kamu tidak ada apa-apanya kalau tidak saya berikan roh. Ini pertanyaannya, kenapa Nabi Adam terjadi proses-proses sehingga ada tangan, ada kaki, roh belum ada lagi? Kok bisa hidup seperti itu? Ya, kita coba ambil biji-bijian. Jangan masukin ke dalam tanah, jangan masukin ke dalam air, Pak. Letakkan saja di atas meja, Pak. Ada tumbuh? Tidak tumbuh dia. Kenapa? Karena belum ada kehidupan. Coba kita siram, setelah kita siram baru dia tumbuh. Ya. Ini kan heran kita lihat bayi ini, Pak. Bayi dalam kandungan kenapa dia bisa tumbuh? Ada apa sebenarnya? Padahal roh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya seorang itu sebenarnya dengan ilmu pengetahuan dia, dengan dalil akli, dia sudah bisa menjangkau. Kalau ada zat apa namanya? Ada satu zat yang hebat, itu Allah Subhanahu wa taala yang bisa membuat janin itu seperti itu. Setelah 4 bulan baru diberikan roh. Tidak ada yang membantah. Satu ilmuwan pun tidak ada yang membantah. Sebelum 4 bulan tidak punya roh, tidak ada yang membantah. Setelah 4 bulan diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya fa ahyakum wa kuntum amwatan fa ahyakum. Ada satu tafsir lagi. Minal adam ilal wujud. Dari yang tidak ada menjadi ada. Coba manusia selidiki terus.
Ini umur sekian puluh tahun. Coba mundur terus ke belakang, mundur ke belakang. Ini sudah 4 bulan dalam kandungan, mundur terus ke belakang. Berarti apa? Maknanya manusia tidak ada apa-apanya, Pak. Jangankan ini telinga tidak ada, semua tidak ada, tidak terbentuk. Ya, jadi maka Allah mengatakan kamu dulu tidak ada, kemudian menjadi ada. Adam kamu tidak ada, kemudian menjadi ada. Bukan kun fayakun tidak. Nanti akan ada beberapa tafsiran yang lain. Kenapa Nabi Adam tidak Allah ciptakan kun fayakun saja? Kenapa manusia tidak kun fayakun saja? Kenapa langit dan bumi tidak kun fayakun? Kenapa mesti membutuhkan waktu 6 periode penciptaan langit dan bumi? Kenapa manusia ada proses? Kenapa 4 bulan baru diberikan roh? Kenapa tidak langsung kun fayakun jadi manusia? Adam juga kun fayakun jadi manusia. Rupanya hikmahnya supaya manusia berpikir dengan otaknya. Dalam tenggang waktu 4 bulan itu dipikir oleh manusia. Ini sebenarnya apa ini? Kok bisa seperti ini? Supaya dia berpikir. Penciptaan Nabi Adam begitu juga. Kenapa ada 3 periode? Supaya Nabi Adam berpikir. Artinya kalau tidak ada andil Allah di situ, maka Nabi Adam tidak ada apa-apanya. Kita ini kalau tidak ada andil Allah, maka tidak ada apa-apanya. Keputubuhan roh untuk apa? Ini dibuktikan dengan seorang kalau sudah datang ajalnya, roh tidak ada lagi, kita kan kuncinya di roh saja, Pak. Tidak ada roh, tidak ada lagi ibadah. Kalau nak mau ibadah, minta ya Allah, nanti iju rohnya. Kalau nak mau ibadah, belum kebosanan ibadah ya Allah. Saya sudah bosan ibadah, saya nak mau lagi aturan-aturan. Boleh, lagi tarik roh. Setelah ditarik roh, kewajiban tak ada lagi, semua tak ada lagi. Ya. Maka hebatnya manusia gara-gara roh. Kalau nak percaya, coba buat roh, hana le roh, hana hebat le manusia, tak ada hebat lagi. Makanya kalau dia menjadi kepala ini, jadi apa? Karena ada roh. Coba setelah pelantikan, ditarik nyawa oleh Allah. Setelah pelantikan gubernur, pelantikan presiden, pelantikan wali kota atau apa saja. Ketika dilantik, roh ditarik oleh Allah. Kata bujur kaku ni apa? Nayum lah, nayum le. Berapa hari langsung diganti, Pak? Kita ganti. Wali kota kita sudah meninggal. Ya, hanale roh, ya, Pak. Maka andilnya itu di roh. Maka sekarang sebelum roh itu keluar dari tubuh kita, berbuatlah kebaikan. Kebaikan apa saja, berbuat kebaikan. Hasanat kebaikan itu banyak sekali kata Rasulullah. Dalam Al-Quran kebaikan itu banyak sekali. Pak. Ngomong baik-baik saja kebaikan. Kita duduk saja kebaikan. Malun hai lu berfikir hai mendau baik perkara kebaikan juga ya. Daripada ada bedah kita bangun habis apa kampung dah perkara rumah kita tidur saja selamat orang lain ada dengar tenggunya hoka katanya baik juga di ya nyanyi juga nyanyi kok rapat habis hancur yang mandu bah ketengah di baik jaga-jaga di menyunjuk meninggal juga di ya. Artinya tidur kita saja menjadi ibadah orang lain selamat kita selamat ya. Artinya ibadah itu banyak. Hana mencih katanya ada muzikir tanya hana mencihnya banyak sekali ibadah itu. Ya. Ini apa namanya menyuruh manusia untuk berpikir Pak dengan akalnya. Kemudian yang kedua, summa yumitukum summa yuhyikum. Ya, coba dibaca lagi. Kemudian Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkan lagi. Dan dihidupkannya Ya. kembali. Oke. Ini yang apa namanya yang uniknya, bukan unik sebenarnya. Apa namanya? Intinya, ini kita perhatikan kalimat summa di sini. Kalau hidup mati itu mudah sekali. Artinya mudah begini. Seorang pasti mengakui kalau dia itu akan mati. Tapi yang perlu kita lihat ini ada kalimat summa di sini. Summa itu kata Ibnu Abbas, ya dulu ala taba'udil ahwal, menunjukkan waktu yang panjang sekali. Maknanya, ketika seorang hidup dan dia mati, itu waktunya tak jauh, dekat sekali. Paling-paling yang paling panjang umurnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ada umur beliau 1000 lebih daripada 1000 tahun kata Ibnu Abbas. Dakwah beliau itu 950 tahun. Sebelum diangkat menjadi rasul, umur beliau itu 200 atau 300 tahun. Berarti kan 1200 sekian tahun. Ya, memang 1200 sekian tahun. Itu yang paling tinggi, model-model seperti kita ini 50, 60, 70, bahkan kalau 50 kan meninggal. Kalau 50 kan meninggal. Paling tinggilah kata pegah tertotun cici tertotun, ulun tertotun, mengedepu-tepu tadi kayaknya 100 tahun. Maknanya di antara hidup dan mati itu waktunya dekat sekali. Satu. Tetapi mati ini untuk dibangkitkan lagi waktunya lama sekali, Pak. Lama sekali. Dari mana kita tahu kalimat summa? Summa apa namanya? Summa yu'ab.
Fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Ya, ini ada 3 kalimat tsumma ini. 3 kalimat tsumma. Kenapa tsumma ini berbeda-beda? Tsumma menunjukkan waktu yang panjang. Satu. Kenapa yang pertama antara hidup dan mati diungkapkan dengan kalimat tsumma padahal waktunya sempit sekali? Padahal waktunya itu pendek sekali. 50 tahun pendek, 60 tahun pendek, 70 tahun pendek, 100 tahun pendek. Kenapa diungkapkan dengan kalimat tsumma? Padahal tsumma itu menunjukkan waktu yang lama sekali. Ini namanya ghaflah. Ya, ghaflah itu apa? Manusia lalai, dia tidak tahu kalau waktunya sempit, dia berpikir hidup itu masih panjang. Ya. Makanya umur ke 70, tapi mentang saja penggagaknya, Mbak. Mentang saja pegang matiut, nyane, Mbak. Dia merasa hidup ini masih lama sekali. Jadi makanya tsumma ini ghaflah. Arti ghaflah apa? Kelalaian manusia itu membuat hidup dia sangsang panjang sekali. Kelalaian dia membuat dia itu apa? Dia nikmati hidup sangsang, hidup itu lama sekali. Padahal tidak lama hidup itu. 50, 60, 70, 100 tahun lah terpegang. Tertoton, anak tertoton, 100 tahun itu tidak lama. Ya, nah. Sudah, yang semua yang pertama. Summa yumitukum. Oke, summa yuhyikum. Jadi arti summa yuhyikum ini balik-balik ini. Summa yang pertama fahyakum summa yumitukum. Summa yuhyikum. Ya, nih, Pak. Jadi dihidupkan kita di padang mahsyar, ya, itu baru waktu yang jauh sekali, yang lama sekali, Pak. Ya, karena ini tidak tidak ada lagi istilahnya 20 tahun, 30 tahun, tidak ada lagi, semua sama. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar itu semuanya sama. Jadi tidak ada istilahnya, oh ini 20 tahun ini dibangkitkan sebulan, 30 tahun dibangkitkan lagi sebulan, 30 tahun selanjutnya dibangkitkan sebulan. Tidak, dibangkitkan semua sama, tapi dalam jangka waktu yang lama sekali. Di dalam tafsir jalan lain, di situ diungkapkan jarak antara tiupan sangkakala yang pertama dan kedua arba'ina sanah, 40 tahun. 40 tahun itu dalam perkiraan manusia. Tapi kalau dalam perkiraan Allah 40 tahun, kalau dikali satu hari itu 1000 tahun, berarti 40.000 tahun minimal seorang berada di alam barzakh. Jangka waktu yang lama sekali, Pak. Jadi makanya kalau ingin menikmati itu bukan di sini menikmati dunia, bukan di sini menikmatinya. Ini waktunya sempit sekali, Pak. Ya. Ini kita kumpulkan terus. Nikmatinya nanti, ya, Pak. Nikmatinya bisa di alam barzakh. Sebenarnya di dunia bisa juga nikmat, cuma sedikit nikmatnya. Kenapa sedikit? Li'annaha tazul. Karena nikmat itu akan hilang. Tetapi ketika di alam barzakh kita beribadah, itu nikmat itu tidak akan hilang. Kecuali yang kita lakukan itu tidak berlandaskan 2 hal. Ilmu dan ikhlas. Kalau tidak punya ilmu, ikhlas saja beribadah, ditolak ibadah kita. Atau kita berilmu, kita punya ilmu, tapi tidak ikhlas, maka ditolak juga ibadahnya. Ini saja yang kita jaga kuncinya. Supaya diperhitungkan terus oleh Allah tidak hilang, maka harus ada ilmu dan ikhlas. Kita ikhlas sekali beribadah, tapi tidak punya ilmu. Jadi wudu salah, Fatihah salah, salatnya salah, bacaannya salah, tapi kita ikhlas. Lu ikhlas ya Allah, tamu lu ikhlas dah teman. Untuk apa ikhlas? Salatnya tidak benar. Untuk apa ikhlas? Ya, nama. Atau kita sudah benar semua, wudu sudah benar. Kita sudah belajar fikih apa saja sudah ini, salat benar, Fatihah benar, tapi tidak ikhlas karena Allah. Jauh masjid kan karena Allah, ya, Pak. Nggak bisa dapat pahala juga. Maka dua-dua ini harus ada. Yang pertama ikhlas. Makna ikhlas apa? Dalam hati memang nggak ada yang lain, Pak. Tapi kalau terbetak di dalam hati yang lain, nyobek hanamu sagai namanya. Ini sudah seminggu nggak hadir ke masjid. Nanti tanya li jamaah hot aja nya nampu harap ni. Jadi arti ikhlas itu apa? Di dalam hati dia cuma ada Allah saja. Kenapa ke masjid? Ya disuruh oleh Allah untuk beribadah. Kenapa bersedekah? Li Allah ibadah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kenapa bayar zakat? Aqimus shalah wa atuz zakah. Allah menyuruh kita bayar zakat. Kenapa berbuat baik dengan tetangga? Wa tasimu bihablillah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berbuat baik. Menyuruh kita untuk melakukan hubungan dengan Allah dan hablum minan nas. Karena disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Tsumma ilaihi turja'un. Ya, Pak. Coba diterjemahkan. Padanya lah kamu dikembalikan. Apa maksud dikembalikan? Apakah dikembalikan ketika kita hidup, kita meninggal dikembalikan? Atau apakah nanti di padang mahsyar? Rupanya ini cerita, tsumma ini kan menunjukkan waktu yang panjang lagi, Pak.
tabaudul ahwal. Maknanya, seorang itu sebelum dihakimi oleh Allah, itu dia akan berada di padang mahsyar dalam tenggang waktu yang lama sekali. Ya, yang lama sekali. Jadi makanya ada tiga summa tadi. Summa dalam kehidupan dunia. Itu summa itu dalam perkiraan manusia dia hidup lama, padahal sebenarnya tidak. Ya, nampak. Summa yang kedua, dia berada di alam barzakh. Itu dengan tenggang waktu yang lama sekali. Summa yang ketiga, ketika di padang mahsyar, itu dalam tenggang waktu yang lama sekali, baru seorang itu yang cepat put di Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, itu nanti di padang mahsyar satu hari itu khamsina alfa sanah. Seperti yang ada dalam tafsir At-Tabari, Pak. Satu hari itu 50.000 tahun. 50.000 tahun satu hari. 50.000 tahun kedua 2 hari. Putak-putak boleh naneman. Ino mentang katanya, ya Pak. 70 tahun anda mau tak jauh lima, 70 tahun. Dia 50.000 tahun, banyak tak jauh. Maka ini namanya tabaudul ahwal, waktu yang lama sekali. Saya cuma memberitahukan saja apa yang ada dalam Al-Quran. Nepatih terserah. Jadi cuma kasih tahu saja wa ilahi turja. Kalau kita nanti itu akan menghadap Allah dan mempertanggungjawabkan semuanya. Ya, namanya. Apa yang sudah kita lakukan. Maka dalam sebuah hadis Riyadhus Shalihin, dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Nanti ketika di padang mahsyar, ketika seorang sudah sibuk dengan ini, dia sibuk anaknya begini, anak menuntut orang tuanya, itu dalam tengah waktu yang lama sekali, Pak. Ketika itu dia baru berhadapan dengan Allah, Pak. Ketika berhadapan orang seperti di dalam pengadilan, Pak. Itu hana pengacara, hana tepuh hana, Pak. Ya. Kalau di dunia kan enak. Kita bisa sewa 10 pengacara, 20, tertawa pengacara. Ketika sidang, nejak dron pengacara, nejak dron. Kita di rumah saja, Pak. Ini hana, Pak. Maka seorang ketika dia sudah berhadapan, Allah mengatakan furada, sendiri-sendiri kata Allah. Di sidangnya sendiri-sendiri. Dan dua-dua, ini bantu lo dia aja. Hana bantu dia, gimana bantu maknya. Jadi makanya sudah ke depan itu dia melihat ke kanan. Ketika melihat ke kanan, malaikat mengatakan, "Soalnya kalian, saya melihat mungkin ada yang bisa menolong saya." Hana tolong orang-orangnya, nggak ada yang bisa menolong saudara. Dia itu lebih dahsyat lagi dibandingkan saudara. Mau melihat siapa? Akhirnya dia lihat sebelah kiri, Pak. Mungkin ada anaknya. Hai kau ane hana saleh, hana tepu-tepu, Pak. Ya, ane hana saleh. Ya, yang saleh, Pak saleh. Ya. Jadi ada apa? Ane hana yang saleh, mandu hana aja. Kau puak kalian ni. Akhirnya apa, dia tak tahu mau lihat siapa lagi, Pak. Lihat sebelah kiri tak ada yang tolong dia. Sebelah kanan tak ada tolong. Akhirnya dia lihat ke depan. Lihat ke depan dosa-dosa saja yang ada, Pak. Dosa hana semayang, dosa jadi makanya dibir, berdetak dia, Pak. Ketakutan luas sekali. Itu belum lagi dia melihat, mendengar teriakan neraka. Sami'u laha taghayyudhan wa zafira. Neraka ketika tahu, seorang itu nak lihat ke kanan lagi, nak lihat ke kiri, yang dia lihat ke depannya itu menak neraka, Pak. Sami'u laha taghayyudhan wa zafira. Orang Arab kalau sudah marah sekali, itu menggunakan kalimat taghayyadha. Yaitu marah. Kalau biasa-biasa al-khatab, ya, Pak. Al-khatab itu marah bengek. Tapi taghayyuz itu marah sudah melebihi target, melebihi Ya, itu menak neraka, Pak. Itu menak neraka, Pak. Wa zafira, dan dia berteriak sekuat-kuatnya. Makanya teriakan neraka itu seperti teriakan keledai, su keledai. Itu baik melengking pinyung, Pak. Berdoh pinyung, Pak. Jadi makanya seorang waktu itu ketakutannya luar biasa karena tidak salat. Kadzdzaba wa tawalla fala saddaqa wala shalla, salat tidak, sedekah tidak, apa-apa tidak. Maka ketika itu dia saking mendadak keluar keringatnya, Pak. Di sinilah kalau Anda kita lihat nanti, ada orang keringatnya sebatas mata kaki karena mungkin dosanya sedikit. Ada yang sepinggangnya, ada yang selehernya, ada yang ngop, Pak. Karena saking ketakutannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjutkan sedikit lagi, ya. Jelas bubur now. Ya. Oh bubur. Oh cici. Okey, je. Ya, kita lanjut aja sedikit lagi. Ya, kita lanjut ayat ke-38. Ya, ini namanya bayan tafsili juga. Jadi artinya apa? Sudah Allah jelaskan begini. Jelaskan secara akal. Ini kan secara akal, Pak. Manusia disuruh oleh Allah pergunakan akal. Coba lihat proses kehidupan, coba lihat. Setelah itu, ya ini baru Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya.
Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ya, kamu ingin tahu saya, kata Allah. Ya, coba dibaca apa? Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Sudah. Ya. Jadi kalau kamu ingin tahu saya, kata Allah, yang menjadikan apapun di bumi ini untukmu. Ya. Apa maksud lakum di sini? Jadi lakum ini kita kembali ke apa namanya tafsir Jalalain, tafsir Baidawi. Apa maksud lakum di sini? Itu lam itu li ajlikum wa li manfaatikum. Gara-gara kamu. Kalau bukan gara-gara kamu, tidak akan saya ciptakan bumi ini, kata Allah. Kan luar biasa, Pak. Kita ingin membuktikan lagi. Wal arda wada'aha lil anam. Ini bumi ini saya ciptakan gara-gara ada manusia nanti. Maka saya buat bumi ini. Cuma kita saja sekarang, Pak. Ya. Sebenarnya kan semua gratis, ya, Pak. Kamu nung gratis, ya, Pak. Bumi punya Allah, semua punya Allah. Cuma nanti ada dalam hukum fikih ada namanya hakut tamlik, hak memiliki. Ini sudah saya miliki karena sudah sekian tahun dah pegang surat, ya, Pak. Padahal kalau ditelusuri, nggak pernah dia beli itu, Pak. Mupeng dan teputan, ya, Pak. Kita saja yang nyoh haru bayu pajak, ka bayu pajak. Kemawe di sini bayu pajak kemawe. Padum terdur pe. Kala ium pajak ngium mungkun, ya, Pak. Ini haru bayar pajak, ya, Pak. Ka pajak lo. Padahal semua itu Allah katakan apa itu semua saya berikan untuk kalian. Cuma terserah kalian bagaimana mengelolanya. Ya, jadi kan semua diberikan, ya, Pak. Jadi makanya makna lakum di sini li ajlikum, gara-gara kalian. Bukan gara-gara iblis, bukan gara-gara setan, ya, Pak. Bukan gara-gara setan. Saya tumbuhkan tanaman-tanaman untuk apa? Untuk kalian. Binatang untuk apa? Untuk kalian, ya, Pak. Untuk kalian. Jadi makanya tidak ada nanti ketika di padang mahsyar dibangkitkan tumbuhan, tidak dibangkitkan lagi. Binatang tidak dibangkitkan lagi. Karena hari padang mahsyar itu untuk manusia, bukan binatang. Maka tidak ada istilahnya nanti binatang ashabul kahfi pun naik mau surga, ya, Pak. Tidak ada itu. Jadi sebelum ditiup sangkakala yang pertama, binatang sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya penciptaan binatang, tumbuh-tumbuhan semua untuk manusia. Kemudian apa? Apapun yang ada. Ini kalimat ma ini ma istighraq ini. Istighraq. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi. Apapun yang ada di bumi. Ya, apapun yang ada di bumi. Jadi artinya untuk kamu, gara-gara kamu. Saya buat ini gara-gara kamu. Saya buat gunung gara-gara kamu. Pekan gunung gara-gara kamu. Supaya tidak bergoncang gunungnya. Maka Allah mengatakan juga, sifat lautan itu, maka kita harus kita pahami. Enggak percaya tanya sama orang maritim ini. Orang yang paham tentang air dan laut, Pak. Bagaimana sifat air? Air itu bergejolak nih, Pak. Air bergejolak. Apalagi air itu lebih banyak dibandingkan apa namanya? Daratan, Pak. Daratan itu lebih kecil dibandingkan lautan. Itu lautan itu pada hakikatnya dia bergejolak. Tapi Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, gara-gara saya memuliakan manusia, maka laut itu bisa ditundukkan oleh dia. Kenapa? Saya perintahkan kepada laut untuk tidak macam-macam. Maka laut itu tenang saja dia. Tetapi kadang-kadang ketika nanti Allah ingin mengazab satu kaum, kakahana gitu orang pegadle, maka laut itu kembali kepada tabiatnya. Jadi makanya ketika tsunami itu, laut itu dia sudah keluar, dia kembali kepada tabiat apa namanya? Sifat asli dia. Ketika itu apa? Setelah itu dia kembali lagi, kan kembali lagi dia ke lautan. Jadi sifat asli dia itu bergejolak. Maka Allah mengatakan saya tundukkan lautan itu untuk manusia. Supaya apa? Litajriyal fulku fihi. Supaya kapal itu bisa berjalan aman, nyaman di atas lautan. Walaupun dah beranyo kapal ubiraya, kupuraya kapai, kalau di laut itu kembali kepada tabiatnya, kapai-kapai yang melengkung, menduma. Tetapi apa? Sekecil apapun kapal itu, walaupun dia kecil, ketika manusia dia patuh dan taat kepada Allah, lautan itu akan teduh saja, dia akan berjalan dengan santai saja. Walaupun dia bergelombang kecil, Pak, dia tidak akan tenggelam, dia jalan seperti ini. Maka kita lihat nanti ada nelayan-nelayan itu, gede yang sekian puluh tahun sudah dengan kapal ibu, pekan dan ngok-ngok ya. Ya, nama. Sudah, kita lanjut sedikit lagi. Ya, ini kalimat jami'ah. Jami'ah ini apa? Semuanya. Semuanya saya berikan kepada manusia. Apa yang tidak saya berikan kepada manusia? Jadi maknanya apa yang ada di bumi semuanya kata Allah. Apakah hasil bumi, di atas bumi, tanah dan lain sebagainya. Cuma ingat kata Allah. Ya. Ini kita sampai segini saja. Karena nanti ayat setelahnya itu bagaimana proses penciptaan langit dan bumi. Itu waktunya agak panjang sedikit. Jadi kita tidak sampai ke situ dulu. Apa namanya? Ma fil ardi jami'ah. Jadi semuanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan ada catatan, Pak. Ya.
Inna narithul arda wa man 'alaiha. Tapi dengan catatan, itu sebagai warisan saja kata Allah. Apa maksud warisan? Ketika kamu masih hidup, saya berikan kepada kamu hak tasarruf, hak untuk mengelola. Setelah kamu mati, itu orang setelah kamu. Setelah orang itu mati, setelahnya lagi. Cuma hak saja, tidak bisa kita bawa mati. Ya. Yang kita bawa mati apa? Itulah amal ibadah kita. Tak bisa kita bawa mati Pak. Onyo hatalun leuthat kabrutan leuthat kantin dapat solang kubur pun tak bisa juga. Itu punya aku kata Allah. Ya, itu punya aku. Makanya setiap kamu meninggal itu akan saya ambil kembali. Inna narithul arda wa man 'alaiha. Saya itu mewariskan bumi ini, apa yang ada di situ dan manusianya juga. Ulun urang hebat. Jinu hana hebat ni. Juk korona inam bo. Ya kata Allah. Ulun ayutat hana ile juk korona inam bo. Seperti Fir'aun mengatakan, saya hebat sekali. Ana rabbukumul a'la. Oh sekarang tidak lagi. Kamu dan pengikutmu sudah mati semuanya. Maka ketika Fir'aun yang mengejar Nabi Musa alaihissalam itu tenggelam di Laut Merah. Laki-laki sudah habis semua di Mesir. Sehingga pernah kerajaan itu dipegang oleh perempuan waktu itu. Jadi makanya Allah mengatakan kamu tidak ada lagi. Kamu cukup sebatas umurmu saja. Berapa umur? 60 tahun. Maka dia hebat 60 tahun saja. Kalau ada orang diktator, biarin saja. Dia akan mati juga. Hana buku mana buku. Umat diktator tak ni, hana apa kubah lagi, mati juga nyan, hana panjang umurnya nama. Ya, inna narithul arda wa man 'alaiha. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.